Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, masih pagi ini ya. Alhamdulillah pada semester genap ini kita dipertemukan untuk mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Namun sebelum masuk ke situ, biar saling kenal ini ya, perkenalkan, saya Bukhari Yasin SHMH. Saya lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, menengah sampai sekolah menengah atas di Bima. Kemudian pada tahun 2010 saya masuk di program studi Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan konsentrasi hukum tata negara. Kemudian pada tahun 2014 saya mengambil pendidikan S2 di program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga dengan konsentrasi hukum tata negara juga. Kalau di situ disebutnya hukum pemerintahan. Kemudian saat ini saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro sejak tahun 2018 sampai sekarang, dengan jabatan fungsional sekarang asisten ahli. Insya Allah sekarang sudah diajukan untuk kenaikan ke lektor. Mudah-mudahan pengajuan itu juga lancar nanti ya. Sebagaimana lazimnya juga kita dalam melaksanakan perkuliahan, maka ada tata tertib, ada rencana pembelajaran semester yang juga nanti kita akan tempuh selama 1 semester ke depan. Jadi di dalam mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara ini, pada intinya di dalam rencana pembelajaran semester yang kita usung itu, nanti kita akan membahas mengenai subjek apa itu pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara. Kemudian kita akan membahas mengenai subjek gugatannya, kita akan membahas objek gugatan di tun. Kemudian kita juga akan membahas mengenai pemberian surat kuasa. Kita juga akan membahas mengenai alasan-alasan gugatan sampai dengan prosedur-prosedur khusus yang ada atau dikenal di dalam hukum acara peradilan tun. Jadi selama 14 pertemuan itu kurang lebih, jadi memang kita sudah menjadwalkan terkait dengan sub-sub yang akan dibahas selama 1 semester ke depan. Begitu juga di dalam pelaksanaan perkuliahan ini ada yang namanya kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah itu semacam suatu kesepakatan antara dosen sebagai pengajar dengan mahasiswa mengenai aspek-aspek yang salah satunya adalah terkait dengan pertemuan itu, tata cara bagaimana mahasiswa harus berpakaian yang rapi, sopan. Jadi tidak harus mewah dan mahal ya, tetapi rapi, sopan dan pantas lah. Kalau kita pakai sandal jepit kan tidak pantas ya. Kira-kira seperti itu. Begitu juga kalau pakai kaos kan juga tidak pantas, terutama laki-laki ini. Begitu juga di dalam kontrak perkuliahan ini berkaitan dengan penilaian akhir. Jadi setiap akhir semester ada yang namanya evaluasi pembelajaran yang diakhiri dengan ujian akhir semester. Setelah akhir semester kita akan mengumumkan nilai. Nilai itu kita ambil dari beberapa aspek, mulai dari kehadiran, kemudian
pengerjaan kuis, pelaksanaan tugas, hasil dari UTS, serta hasil dari UAS. Jadi itulah kira-kira kurang lebih item penilaian yang nanti menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan sebagai nilai akhir. Kira-kira dari perkenalan ini, kemudian mengenai kontrak kuliah, rencana pembelajaran, ada yang mau ditanyakan? Dari perkenalan dulu. Sudah ingat nama saya tadi ya? Siapa namanya? Pak siapa? Baik, jadi ingat ya. Kalau kalian perlu perkenalan atau tidak ini? Tidak perlu. Perlu sebenarnya, cuma nanti kita akan panggil di akhir ya, melalui absensi. Sekalian juga kita berkenalan di situ, supaya saya juga bisa mengenal kalian, kalian mengenal saya. Jadi masuk ke pokok bahasan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini jadi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini secara umum dia membahas mengenai bagaimana prosedur ataupun tata cara berperkara ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi kompetensi daripada Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedudukan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri, kalau kita lihat dalam struktur kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, maka Peradilan Tata Usaha Negara itu berada di bawah Mahkamah Agung. Berada di bawah Mahkamah Agung dalam suatu lingkungan peradilan yang disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara. Bisa kita lihat di dalam pasal 24 itu, misal dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, siapa yang menyelenggarakan fungsi peradilan ini? Siapa atau lembaga apa yang melaksanakan fungsi peradilan ini? Maka disebutkan di dalam pasal 24 ayat 2 itu dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, serta dilaksanakan oleh sebuah pengadilan tata usaha negara. Kemudian di situ juga ada Mahkamah Konstitusi. Pada intinya, kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara itu dia berada di bawah Mahkamah Agung yang membidangi dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Apa yang menjadi kewenangannya? Pengadilan Tata Usaha Negara itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian dalam perjalanannya terjadi beberapa kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, perubahan pertama, kemudian perubahan kedua atau terakhir, sementara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam regulasi tersebut diatur mengenai kompetensi ataupun kewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-Undang Peradilan TUN menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara. Nah, apa itu sengketa tata usaha negara? Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang administrasi pemerintahan. Sengketa tata usaha negara itu masih sama konsepnya di dalam Undang-Undang Peradilan Tun tadi, cuma dia menambahkan ada yang disebut sebagai tindakan administrasi pemerintahan. Mengenai sengketa tata usaha negara itu, kalau dalam konteks Undang-Undang Peradilan Tun menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara itu adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat tata usaha negara. Apa itu keputusan tata usaha negara? Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara bersifat individual, konkret, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Peradilan Tun, baik di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sampai pada perubahan terakhir di tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 51, Peradilan Tun itu memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan atau mengadili mengenai keputusan tata usaha negara yang disebutkan tadi. Dalam perkembangannya, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kewenangan Pengadilan Tun itu bisa dikatakan agak diperluas dia. Apa yang diperluas itu? Makna mengenai keputusan tata usaha negara. Kalau dalam Undang-Undang Peradilan Tun, keputusan tata usaha negara itu hanya berkaitan dengan penetapan tertulis tadi, sementara di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tun itu bukan hanya penetapan tertulisnya, tetapi juga menyangkut tindakan administrasi pemerintahan. Nah, apa tindakan administrasi pemerintahan di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014? Tindakan administrasi pemerintahan yang dimaksud itu adalah termasuk tindakan-tindakan langsung, tindakan nyata atau tindakan faktual. Nah, tindakan nyata atau tindakan langsung atau tindakan faktual ini kita jumpai dalam prakteknya. Ada tindakan itu yang didasarkan pada suatu penetapan tertulis yang tadi disebut sebagai KTUN. Ada juga tindakan langsung yang tanpa didasarkan dengan suatu penetapan tertulis atau KTUN. Itu mengenai kewenangan Pengadilan Tun. Kemudian mengenai subjek-subjek yang ada di dalam Peradilan Tun itu. Ketika bergulirnya suatu sengketa di Pengadilan Tun, maka sesuai dengan kewenangannya tadi, dia berwenang untuk menguji keputusan tata usaha negara dan tindakan tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tun, keputusan tata usaha negara atau tindakan tata usaha negara itu sama-sama dilakukan oleh pejabat tata usaha negara atau pejabat pemerintahan. Nah, artinya ketika kita ingin menggugat yang namanya keputusan tata usaha negara atau tindakan tata usaha negara, maka yang digugat itu adalah pejabat yang mengeluarkan keputusan atau yang melakukan tindakan tersebut. Sehingga secara otomatis kita bisa melihat bahwa tergugat di situ adalah pejabat tata usaha negara. Siapa yang menggugatnya? Yang menggugatnya adalah orang perorangan atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan akibat adanya keputusan atau tindakan tata usaha negara tadi. Jadi penggugatnya adalah orang perorangan pribadi atau badan hukum perdata, tergugatnya adalah sudah pasti pejabat tata usaha negara. Bagaimana kalau misal keputusan tata usaha negara itu berkaitan dengan sertifikat hak milik
kemudian kita menggugat sertifikat hak milik itu yang sudah diterbitkan atas nama orang lain misalkan. Apakah orang lain itu bukan merupakan pihak di pengadilan tun? Nah, mekanisme khusus di pengadilan tun itu salah satunya adalah yang kita gugat tetap keputusan tata usaha negaranya, tapi orang yang diberikan hak atas dasar keputusan tata usaha negara tadi akan dipanggil sebagai pihak intervensi dia. Jadi meskipun dia tidak digugat, tetapi karena berkaitan dengan hak dan kepentingannya itu berpengaruh ketika keputusan tata usaha negara itu dibatalkan, maka pengadilan akan memanggil yang bersangkutan untuk masuk sebagai pihak intervensi. Yang namanya berperkara di pengadilan apapun, sudah pasti persoalan yang dibawa itu harus ada dasarnya, harus ada alasannya. Jadi orang mau mengajukan gugatan itu tidak mungkin tanpa ada dasarnya, tidak mungkin tanpa ada alasan-alasan yang cukup. Di peradilan tata usaha negara sendiri setidaknya ada dua alasan kalau kita melihat di dalam undang-undang peradilan tun itu yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara berkaitan dengan pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara atau tindakan tata usaha negara. Yang pertama, keputusan tata usaha negara atau tindakan tata usaha negara itu bisa digugat dengan alasan karena pertama ia dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau kedua dia juga bisa digugat atas dasar atau alasan bahwa keputusan tata usaha negara atau tindakan tata usaha negara tadi dianggap bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi batu ujinya kalau kita ingin menguji keabsahan suatu keputusan tata usaha negara atau tindakan tata usaha negara adalah pertama menguji dari segi peraturan perundang-undangan, yang kedua menguji dari segi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apakah ada pelanggaran? Apakah ada cacat hukum di dalam proses menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut? Dalam teori maupun prakteknya, pengadilan tata usaha negara itu ketika memeriksa, mengadili, ataupun memutus sengketa-sengketa tata usaha negara, setidaknya ada 3 aspek yang dinilai di situ. Yang pertama adalah apakah keputusan tata usaha negara atau tindakan tata usaha negara itu cacat secara kewenangan. Artinya pengadilan tun akan melihat bahwa apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau pejabat yang melakukan tindakan tata usaha negara tersebut mempunyai kewenangan untuk itu. Yang kedua, pengadilan tun juga akan menguji keputusan tata usaha negara atau tindakan tata usaha negara tadi itu apakah di dalam proses penerbitannya terdapat cacat prosedural atau tidak. Cacat prosedur itu artinya ada tahapan-tahapan, ada langkah-langkah yang seharusnya dilewati sebelum dikeluarkannya keputusan atau dilakukan tindakan tata usaha negara, tapi disimpangi oleh pejabat tersebut. Nah, ini contoh salah satunya aspek prosedural yang dinilai apakah terdapat cacat prosedur atau tidak. Dan yang ketiga, pengadilan tun juga akan melihat dari sisi apakah penerbitan keputusan tata usaha negara tadi itu
terdapat cacat secara substansi atau tidak. Jadi kalau secara substansi itu berkaitan dengan isinya. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan dengan isi penetapan itu ataupun berkaitan dengan isi tindakan tata usaha negara tadi menyimpangi atau tidak secara substansinya. Jadi secara umum sebagai gambaran itulah kira-kira kedudukan dari pengadilan tun, apa itu hukum acara peradilan tun, kemudian subjek objeknya sampai dengan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Baik, kalau begitu pertemuan hari ini karena masih awal juga, jadi kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan berikutnya ya. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.